Kisah ekonomi modern Jepang dimulai pada tahun 1985. Saat ini Jepang telah pulih sepenuhnya dari dampak Perang Dunia II dan membangun negaranya menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menyaingi Amerika Serikat. Jepang dapat membuat apapun, mulai dari mobil murah hingga barang elektronik rumah tangga. Negeri Sakura ini tidak memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga ia mengandalkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan pokoknya yang membuatnya lebih berfokus pada industri manufaktur teknologi tinggi. Contohnya adalah Amerika Serikat lebih banyak berfokus pada industri pertanian dan membutuhkan pasokan alat elektronik murah. Sedangkan Jepang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pertanian, namun mampu memproduksi alat elektronik canggih dan mobil dengan harga murah. Sehingga kedua negara besar ini saling menjalin hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. 5 negara terdiri dari Jepang, Inggris, Jerman Barat, dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian yang berisi rencana untuk menurunkan nilai dolar Amerika relatif terhadap mata uang Jerman Barat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1985 di Plaza Hotel New York, yang kemudian membuat perjanjian ini diberi nama The Plaza Accord. Jika nilai dolar Amerika menurun, maka warga Amerika akan memiliki daya beli yang lebih kecil untuk produk luar negeri, dan warga negara lain akan memiliki lebih banyak daya beli untuk barang-barang Amerika. Sebenarnya Jepang tidak menyetujui isi perjanjian ini, namun Jepang membutuhkan tarif pajak rendah untuk barang impornya ke Amerika. Dalam hal ekspor-impor, Jepang menjadi negara yang paling bergantung karena lebih banyak mengimpor bahan hasil pertanian dari Amerika, sedangkan Amerika hanya mengimpor mobil murah Jepang. Berkat perjanjian ini, nilai yen terus meningkat dan perjanjian ini membuat Jepang menjadi lebih kaya. Keberhasilan ekonomi Jepang pada tahun 1980-an tidak berlangsung lama dan mulai mengalami stagnasi. Kehancuran real estate dan pasar saham di awal tahun 1990-an membawa Jepang ke dalam posisi yang sulit. Bank-bank besarnya mengalami resiko gagal bayar, kekayaan pebisnis mulai menguap, dan gaya hidup masyarakat yang dulunya boros menjadi lebih berhemat. Jepang kemudian mengalami deflasi, di mana harga turun karena penurunan permintaan pasar. Para ekonom lebih mengkhawatirkan adanya deflasi daripada inflasi. Ketika harga turun, perusahaan akan menghasilkan sedikit uang karena penjualan sedikit. Adanya penjualan yang sedikit akan mempengaruhi pendapatan tenaga kerjanya atau bahkan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini akan langsung mempengaruhi pendapatan rumah tangga negara, yang berarti orang-orang akan memiliki uang lebih sedikit untuk berbelanja. Hal ini diperparah dengan adanya kenaikan nilai yen, yang berarti hutang dalam nilai yen juga meningkat. Bank Sentral Jepang mencoba untuk mengatasi permasalahan ini dengan menurunkan tingkat suku bunga. Para ekonom menyebut tahun 1990-an menjadi dekade yang hilang. Namun bukan berarti dekade selanjutnya keadaan menjadi lebih baik. Jepang telah lama menjadi tempat manufaktur dengan harga rendah. Ketika Tiongkok mulai membuka perdagangan global, Jepang menyadari bahwa Jepang tidak dapat lagi bersaing dengan harga rendah dan kuantitas di pasar internasional. Jepang juga menyadari bahwa generasi muda produktif dari tahun 1980-an telah menua dan memasuki masa pensiun yang kemudian membebani tenaga kerja muda dan kelompok sosial untuk menjaga lingkungan. Masalah populasi yang menua ini tidak unik di Jepang. Sebagian besar negara maju memiliki tingkat kelahiran di bawah 2 anak per wanita, yang berarti bahwa populasi mereka bertambah tua dari waktu ke waktu. Masalah populasi usia produktif di Jepang menjadi sangat menonjol. Jepang tidak mengandalkan imigrasi untuk meremajakan tenaga kerja seperti kebanyakan negara maju lainnya. Bank Sentral Jepang menurunkan suku bunga berulang kali sebagai upaya memerangi permasalahan tenaga kerja dan kemajuan ekonomi, namun hanya berdampak sangat kecil. Bank Sentral semakin putus asa untuk mencoba strategi baru untuk ekonomi dan mendapatkan inflasi yang tepat. Jepang kemudian membuat kebijakan pelonggaran kuantitatif. Kebijakan ini melibatkan Bank Sentral untuk menciptakan uang dan kemudian menggunakan uang baru tersebut untuk membeli aset di pasar terbuka. Per 2020, Bank Sentral Jepang adalah pemegang tunggal terbesar dari saham perusahaan Jepang. Kedua kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Sentral ini tidak membuat inflasi Jepang meningkat, hanya menyentuh 0%. Hal ini menurut ekonom berdampak baik bagi ekonomi dunia karena akan dapat menghindari hiperinflasi. Saat ini hanya di Jepang yang telah menciptakan banyak uang ke pasar namun tidak menimbulkan inflasi. Selain itu,
Jepang juga tidak meningkatkan kapasitas produksinya dari era keemasan ekonomi hingga sekarang. Profesional dan budaya konsumen di Jepang tidak terbiasa meminta kenaikan gaji di perusahaannya. Karena Jepang mempertahankan pekerja hingga masa pensiun, maka jenjang karir tidak terbuka dengan mudah bagi tenaga kerja muda. Hal ini berimbas pada pendapatan tenaga kerja yang stagnan, yang kemudian berpengaruh pada tingkat konsumsi yang rendah juga. Kenaikan harga produk di Jepang juga bukan hal wajar, karena akan sangat berpengaruh terhadap pembelian konsumen. Perusahaan akan segera meminta maaf apabila pelanggan menemukan produknya telah menaikkan harga. Tidak semua negara dapat menerapkan kebijakan yang sama dengan Jepang, namun Jepang dengan ekonominya yang kompleks dan cara pemerintahnya mencoba menyelesaikan permasalahan ekonomi dapat menjadi salah satu acuan yang bagus.